Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sekalian. Nikmat kesempatan, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Ya, sehingganya kita masih bisa sama-sama mengikuti pembelajaran tematik ya di tema 7, subtema 3, pembelajaran 4, 5 dan 6. Pada pertemuan sebelumnya, Ustadz sudah pernah menjelaskan tentang keberagaman sifat. Jadi ada yang sifatnya sopan, ada yang sombong, keras kepala, rendah hati, dan ada juga yang humoris. Orang yang humoris yaitu orang yang suka bercanda. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, antara si fulan dan si pulan pasti sifatnya berbeda-beda. Ya, pasti berbeda-beda. Nah, perbedaan sifat pada setiap individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi. Biasanya, dengan perbedaan sifat pada individu bisa menyebabkan masalah pada komunikasi. Misalnya, terjadi pertengkaran. Namun, dengan memahami perbedaan sifat dan kebiasaan teman, maka pertengkaran dapat dihindari, sehingga terjalin persatuan. Nah, hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, apa sila ketiga Pancasila? Betul sekali. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, pastinya anak-anakku sekalian sudah hafal Pancasila ya? Ya, sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Kemampuan dan keterampilan setiap orang itu berbeda-beda. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menghalangi kita untuk saling bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita dapat saling membantu dan melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Ya, apa itu kolaborasi anak-anak sekalian? Kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Saat akan membuat majalah dinding, kita dapat membagi tugas sesuai kemampuan yang dimiliki. Ada yang terampil menulis puisi, ada yang terampil menggambar, ada yang terampil menghias, dan ada yang terampil mewarnai. Kemampuan dan keterampilan masing-masing dapat saling melengkapi sehingga tugas membuat majalah dinding dapat terselesaikan. Hal tersebut merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Anak-anak sekalian pasti tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika anak-anakku sekalian? Ya, betul sekali. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Walaupun memiliki budaya yang bermacam-macam, warga negara Indonesia tetap saling menghargai dan saling memahami. Nah, berikut contoh beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada suku Betawi dari Jakarta. Suku Banjar dari Kalimantan Selatan. Suku Madura dari Jawa Timur. Dan suku Asmat
dari Papua. Ya, jadi masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia ya. Saat berkomunikasi dengan orang lain, kita sering menghadapi perbedaan pendapat. Jika kita tidak menerima perbedaan, maka akan terjadi pertengkaran. Nah, pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut bisa kita hindari anak-anakku sekalian. Dengan menerima perbedaan, maka akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Nah, berikut beberapa dampak positif dan negatif dari adanya keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama ada dampak positif. Dampak positif diantaranya menerima perbedaan, saling berbagi informasi, belajar menerima perbedaan, memperkaya wawasan, dan juga saling menghargai. Sementara dampak negatifnya, ya, diantaranya bisa memecah antara suku. Kemudian yang kedua menimbulkan perdebatan, memicu pertengkaran, menimbulkan sikap sombong, dan saling menghina. Nah, itu dampak positif dan dampak negatif dari adanya keberagaman. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan ini sudah selesai. Semoga apa yang Ustadz ajarkan bisa anak-anakku sekalian pahami dan semoga pembelajaran kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.